Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konoke, di depan ada Ketua KPU Kang Asep. Kang Asep, untuk partisipasi pemilih gimana? Karena Kuningan sendiri hampir 30% mayoritas warganya perantau, Kang. Untuk agar mereka pulang, Kang. Pertama tentu kita mengacu kepada PKPU 7 2022 atau 2023, serta kita juga mengacu kepada keputusan 027 baik juga surat edaran 695 dan juga 807, di mana salah satu poin yaitu pasca penetapan DPT itu kita mencoba untuk menginventarisir baik yang tidak masuk ataupun tidak keluar, serta tidak menutup kemungkinan kita untuk identifikasi juga yang belum terdaftar dalam DPT. Kenapa tidak terdaftar dalam DPT? Bisa saja memang karena kekurang telitian kami, atau lebih juga karena ketika proses perpindahan penduduk itu juga signifikan terhadap DPK. Misal ketika dicoklit di kabupaten lain, ternyata mendekati ke penetapan DPT atau pasca penetapan DPT justru pindah ke Kuningan. Ini yang menimbulkan DPK. Nah, data yang kami dapatkan atau inventarisir sampai cut off tanggal 15 Januari itu hampir 78 orang yang DPK. Nah, tentu tadi pertanyaannya bagaimana untuk meningkatkan partisipasi. Tentu kita di periode sebelumnya 2023 itu kita sudah melakukan sosialisasi baik ke kampus, ke pondok pesantren, ke lembaga-lembaga yang tentu punya potensi untuk calon-calon pemilih gitu kan. Untuk pelaksanaannya ya ada yang dikumpulkan kita juga dengan tema nonton bareng. Benar. Kejarlah janji, itu bagian dari untuk meningkatkan partisipasi pemilih terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2024. Nah, tentu untuk meningkatkan partisipasi pemilih juga dan juga untuk menuju DP4 2024 bersih, kami bersinergi atau kolaborasi dengan Disubsapil untuk bagaimana Disubsapil menerbitkan akta kematian. Karena perlu diketahui teman-teman semua bahwa hasil coklit tahun 12 Februari sampai 12 Maret kami menghimpun dengan bantuan Pantarli, kepala desa, dan juga Disubsapil menghimpun kurang lebih 26.163 pemilih yang meninggal. Jika itu datanya tidak dihapus, tidak dikeluarkan akta kematian, maka akan berdampak terhadap persentase. Kalau kalkulasi dari 895,041 dikurangi dengan 26.163, maka di partisipasi pemilih itu berpengaruh kisaran 29,2%. Itu langkah kita KPU Kuningan untuk tentu bagaimana betul-betul memutakhirkan data benar-benar valid supaya karena berpengaruh ketika data valid, insya Allah tidak ada data siluman. Benar. Sebagaimana yang terjadi di 2019, asumsi masyarakat seperti itu. Saya yakinkan bahwa insya Allah untuk data pemilih di Kabupaten Kuningan, tentu kabupaten yang lain di 514 kabupaten kota, insya Allah clear. Kita bersih. Karena apa? Perlu diketahui juga di dalam momentum penyusunan daftar pemilih di awal Ramadan dan di akhir Ramadan kurang lebih masing-masing 5 hari kita rakor ada bahasa tabrak data. Dengan apa? Dengan PPLN sebanyak 129 PPLN di luar negeri. Jadi kita zoom, kita cross check. Betul, misal si fulan ini ada di Bayunut. Ternyata ketika oleh PPLN, data PPLN ada si fulan itu ada di Arab Saudi. Maka kita pastikan, kita kontak ke PPK, PPS. Makanya ada instruksi dari saya, PPK jangan pernah HP-nya mati dan juga tetap on-kan komputer. Kenapa? Karena aplikasi saya itu harus tetap online. Nah, maka itu langkah-langkah kita, karena itu ada variabel atau ada korelasinya. Ketika data bersih, insya Allah partisipasi juga valid akan bertambah. Kan kalau datanya nggak jelas, partisipasi juga berpengaruh. Nah, hari ini kita dorong pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Disubsapil untuk segera atau melaksanakan proses pencetakan akta kematian. Itu dengan sejauh mana sekarang komunikasi dengan Pak Yudinya? Terakhir kami dapat informasi kurang lebih 4 ribuan akta kematian sudah diterbitkan. Atau jauh tuh dari 26? Ya kan, karena gini, perlu diketahui teman-teman bahwa Disubsapil dalam proses pencetakan akta kematian itu bukan melakukan dari jam 7 sampai jam 16, tapi selesai pekerjaan yang yang utama dari sore. Iya, dari
sore. Jadi lembur lah. Iya, teman-teman di Dukcapil tentu melakukan proses pencetakan itu bukan di jam kerja ya. Karena apa? Itu di luar. Jadi ketika ada akte kematian itu penting ketika terdata ini ada buktinya bahwa yang bersangkutan sudah meninggal gitu. Ya harus ya. Karena gini, kalau melalui mekanisme di Dukcapil itu ada POM F2 yang harus diisi. Nah, di halaman ketiga itu ada instrumen menandakan bahwa si fulan ini anak keberapa, dari keturunan siapa. Nah, maka kami menginstruksikan ke Pantarlih PPS dan juga meminta bantuan ke kepala desa karena ini ada korelasi dengan peraturan Bupati nomor 6 2019 di mana siapa yang melaporkan warganya yang meninggal itu adalah RT RW. Iya. Karena apa? Tidak ada satu orang pun yang berani menghilangkan identitas seseorang Benar. di data pribadi. Jadi bantuan dari kepala desa, bantuan dari Pantarlih PPS, insya Allah proses pencetakan. Jadi ketika data itu masuk dihimpun oleh kami KPU, baru diserahkan ke Dukcapil. Di Dukcapil Dengan rekap. langsung di cross check datanya. Ketika ada permasalahan juga tentu di cross check ke kami. Karena apa? Di POM F2 itu selain kepala desa nomor kontak untuk sebagai saksi dan saya waktu itu ketua divisi data itu menjadi saksi kedua. Jadi ketika ada permasalahan, misal data ini tidak konkret atau data ini ada permasalahan atau ada masalah, maka pihak di Dukcapil akan konfirmasi ke kami, akan beliau konfirmasi ke kepala desa. Kenapa bisa menandatangani data orang yang masih Siap. begitu juga kami konfirmasi ke teman-teman. Siap. Kang, terkait yang perantau itu gimana upaya yang sudah dilakukan? Apakah sudah koordinasi dengan kan di Kuningan di Jawa Barat, Jabodetabek ada paguyuban. Apakah kita kan waktu nggak mungkin kalau menyediakan mobil khusus karena berhubungan dengan anggarannya karena memang tidak ada. Saya yang ingin dilakukan karena memang mereka tidak akan pergi. Kadang-kadang kalah sama pilkades. Kalau pilkades disediain mobil, mereka baru mau pulang. Kalau pilpres atau pemilu sekarang dalam rangka untuk menunaikan aspirasi masyarakat, kami KPU melayani dengan proses pindah memilih. Itu yang jadi terbaik. Tidak memilih di Kuningan pun, ketika kami sosialisasikan untuk proses pindah memilih, maka masyarakat Kuningan yang notabene tidak pada tanggal 14 Februari tidak ada di Kuningan, itu kami fasilitasi untuk proses pindah memilih, tentu berbatas dengan waktu. Jadi ketahui teman-teman, calon daftar pemilih yang pindah masuk Kuningan ini yang sudah kami inventarisir kurang lebih 6.700-an. Kalau yang keluar? Yang notabene orang luar Kuningan. Kuningan gitu ya? Yang tanggal 14 Februari ada di Kuningan. Begitu juga orang Kuningan yang tanggal 14 Februari dipastikan Di luar? tidak ada di Kuningan atau berada di luar Kuningan, itu kurang lebih 4.700-an. Lebih banyak yang datang ke sini ya? Lebih banyak yang datang. Karena apa? Apa Kita itu? perlu ketahui salah satunya Husnul Khotimah. Oh, benar pesantren. Husnul Khotimah itu kurang Kan dari lebih seluruh Indonesia. kurang lebih 750 orang ya. Ya. Berikut peserta didik dan Guru. tenaga pendidik. Nah, kita tawarkan dengan surat edaran 65 dari KPU RI, barangkali pihak lembaga yang dalam komposisi memiliki potensi pemilih yang dipastikan tidak bisa memilih di TPS-nya, itu kita tawarkan. Barangkali mau mendirikan TPS khusus mangga. Dengan prosedur kita dapat koordinasi, mengajukan dulu berita acara. Kalau mengajukan berita acara, kita rakor, kita putuskan. Boleh dengan catatan bla 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 semua gitu ketentuannya di. Yang terpenting pihak ketika ingin mendirikan atau melaporkan proses TPS khusus, pihak-pihak itu harus sesegera mungkin untuk melaporkan database calon-calon pemilih sendiri. Karena apa? Dari 16 elemen instrumen yang ada di Sidalih, misal pihak-pihak terkait hanya mengajukan atau mengisi instrumen itu hanya 15, maka aplikasi akan menolak. Contoh kasus contoh kejadian dalam artian Al-Mutajam mengajukan 2 TPS khusus. Iya, seperti biasa. Pas TPS Al-Mutajam 1 itu kurang lebih 216 itu komplit datanya sampai batas waktu tertentu mampu memenuhi sesuai kebutuhan aplikasi Sidalih. Sedangkan yang Al-Mutajam 2 yang ketepatan di daerah Linggarjati dari Cilimus itu tidak mampu memenuhi kebutuhan sesuai ketentuan aplikasi. Jadi akhirnya yang Al-Mutajam 2 itu kita
tidak terima untuk pendirian TPS. Tapi langkah-langkah kami karena KPU melayani tagline-nya, maka pihak-pihak terkait Pas saya ikut wawancara. siapapun itu calon-calon pemilih kita layani, kita fasilitasi salah satunya dengan bidang memilih. Siap atau Pak Ketua hatur nuhun pisan. Hatur nuhun.